Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul kembali setelah muajalah mendawamkan aurat fadilah kubro, dan kita dalam sesi tanya jawab Baby ya, menambah keilmuan kita di channel Nurjati Al Kubro dengan bahasan kopiah sufi, nikmatnya ngaji sambil ngopi. Ngopi dulu Bi. Alhamdulillah, nikmatnya ngopi walaupun kopinya hitam tapi hasilnya jadi putih. Gitu Bi. Amin. Alhamdulillah Bi, kesempatan malam ini kita alhamdulillah kami di sini bisa berkumpul lagi dengan Abi. Alhamdulillah Bu, kita ada ini saudara kita nih. Alhamdulillah. Pak Slamet, Bang Matai. Nganten baru. Iya, pengantin baru. Yang punya kebun sono ya kan. Alhamdulillah. Silaturahmi di sini. Mudah-mudahan istiqomah kita semua. Mungkin itu Bi tadi Bi mengenai apa namanya bahwa Kanjeng Rasul itu buta huruf. Mungkin penjelasan dari Abi mengenai hal tersebut. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zurriyyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, maka patutlah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kecintaan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat baginda Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam channel Nurjati Al Kubro, acara kopiah sufi, nikmatnya ngaji sambil ngopi. Malam ini kita ditemenin sama pengantin baru. Iya, benar. Ya, Abang selamat ya, insyaallah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas tentang suri tauladan kita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu disebut Nabil Ummi, Nabi yang buta huruf. Nah, pertanyaannya, buta huruf di sini apakah benar-benar Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kan gitu ya? Ya. Nah, disinilah kita akan mengkaji bersama-sama ya tentang Nabi sebagai Nabi yang ummi, yang buta huruf, dan kisah Nabi Muhammad di dalam Gua Hira itu seperti apa dan bagaimana, kan gitu. Mungkin selama ini kita sudah mendengarkan cerita-cerita kisah-kisah Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Katanya. Maka nanti kita kaji sama-sama. Baik. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW disebut Nabi yang buta huruf. Apakah benar-benar Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Bukan seperti itu pemahamannya. Ya,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan di dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Suruh belajar nggak? Belajar. Kalau Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, berarti Rasulullah nggak belajar. Benar nggak? Bertentangan dong dengan hadis Rasulullahnya sendiri, kan gitu. Rasulullah itu dari sejak kecil itu belajar. Membaca, menulis, itu belajar. Nulis bahasa Arab, itu belajar. Ya. Baca bahasa Arab, itu belajar. Bukannya enggak. Nah, lalu yang disebut Nabil Ummi, yang buta huruf, itu apa? Kan gitu. Nah, sekarang coba kita kaji di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 48. Ya, engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelum Al-Quran, dan tidak pula menuliskannya dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membacanya dan menulisnya, niscaya orang-orang mengingkarinya, ragu bahwa Al-Quran itu dari Allah. Dari ayat ini, yang ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 48, kita bisa pahami yang dimaksudkan Nabi Muhammad itu Nabil Ummi, yang buta huruf, adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan tidak pernah menulis kitab-kitab sebelum Al-Quran. Rasulullah nggak pernah baca kitab Taurat, Rasulullah nggak pernah baca kitab Zabur, Rasulullah nggak pernah baca kitab Injil, apalagi nulis. Ya, nggak pernah Rasulullah menuliskan kitab-kitab terdahulu. Ini yang dimaksudkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Jadi bukanlah karena Rasulullah disebut Nabil Ummi, Nabi yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu namanya orang bodoh. Masa iya kita ngikutin orang bodoh? Ya. Rasulullah itu sangat cerdas. Bahkan Rasulullah itu selalu dijadikan orang yang paling dipercaya. Ketika ada kaum yang bertentangan, ya, pemindahan batu Hajar Aswad, ya, kaum yang satu menganggap dia yang paling berhak untuk mengangkat batu Hajar Aswad, kaum yang satu mengatakan oh kami yang berhak, ya, bertentangan mereka. Akhirnya bagaimana jalan keluarnya? Kita panggil Muhammad, begitu katanya. Kita minta solusi kepadanya, padahal Nabi Muhammad masih muda. Dipanggil Nabi Muhammad untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengambil sorbannya, digelar. Lalu Rasulullah angkat batu Hajar Aswad, ditaruh di sorbannya. Lalu kaum yang satu pegang sebelah kanan, kaum satu sebelah kiri, angkat mereka bersama. Selesai nggak permasalahan? Luar biasa Rasulullah. Kecerdasannya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau dikatakan Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu namanya orang bodoh. Rasulullah itu orang pintar, orang paling cerdas. Nggak mungkin kita ngikutin, ya, seorang Rasul yang bodoh. Nggak mungkin, nggak ada Rasul yang bodoh, itu nggak ada. Yang dimaksudkan Nabil Ummi sesuai surat Al-Ankabut ayat 48, yang disebut buta huruf, bahwa Rasulullah tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, apalagi menuliskannya. Seperti itu. Baik. Bahkan bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut buta huruf, yang disebut ummi. Ya, coba dibuka surat Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Di ayat ini, di surat Al-Jumu'ah ayat 2, keterangannya jelas. Dialah Allah yang mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf. Jadi kaumnya juga disebut buta huruf. Itu. Maksudnya bagaimana kaum yang buta huruf? Bahwa memang kafir Quraisy pada saat itu pun tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Maka mereka pun disebut kaum yang buta huruf. Ya. Mereka tidak memahami tentang kitab-kitab Allah. Gitu. Kira-kira sampai sini kita udah mulai paham belum nih? Ya, kenapa disebut Nabi Muhammad itu Nabi yang buta huruf, ya, Nabi Ummi. Ya, jadi bukan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, lalu kita ingat sejarah Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hira. Nah, ini kita kaji di sini. Ya. Nabi Muhammad bertahanus di dalam Gua Hira itu sekian hari, sekian malam. Belum benar-benar ada yang mengetahui berapa lama Rasulullah bertahanus. Apakah 7 malam, apakah 40 malam, kita nggak tahu. Ya. Yang pasti Rasulullah bukan hanya semalam di Gua Hira. Karena ketika perbekalan Rasulullah habis, Rasulullah pulang ke rumahnya, balik lagi untuk mengambil perbekalan, kembali lagi ke Gua Hira, ya, untuk bertahanus, menunggu, ya, menunggu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya datanglah utusan Allah yang kita kenal dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Lalu diperintah oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad." Lalu Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari." Bacalah Muhammad, "Ma'ana biqari." Aku nggak bisa baca. Lalu didekap malaikat Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, ya. Lalu disuruh lagi, "Iqra ya Muhammad." Bacalah Muhammad, "Ma'ana biqari." Aku nggak bisa baca. Disekap lagi. Lalu diperintah lagi, "Iqra ya Muhammad." "Ma'ana biqari." Aku nggak bisa baca. Ya, gitu. Disekap lagi malaikat Jibril. Baru diajarkan, diturunkan oleh malaikat Jibril surat Al-Alaq 1 sampai 5. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" sampai ayat 5. Baru bisa baca Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaannya, kita semua sudah mengetahui kisah itu, ya, sejarah Nabi Muhammad di Gua Hira kita sudah mengetahui. Yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah nggak bisa baca? Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, sampai 3 kali. Apa alasannya, kan gitu? Nah, di sini kita kaji kenapa sampai Rasulullah nggak bisa baca. Itu. Nah, yang pertama adalah bahwa perintah dari malaikat Jibril. Nah, kita kaji ya sama-sama. Perintah dari malaikat Jibril itu Iqra, artinya bacalah. Kalau perintahnya Iqra, bacalah, berarti harus ada yang dibaca. Dan setiap yang dibaca harus ada tulisannya. Ya, ini di sini ini kita kaji betul-betul ya. Karena perintahnya Iqra, bacalah Muhammad, berarti kan harus ada yang dibaca.
Dan setiap yang dibaca harus ada tulisannya. Sampai 3 kali Rasulullah nggak bisa jawab. Rasulullah nggak bisa baca, katanya gitu. Kenapa alasannya? Nah, kajiannya seperti ini. Pertama, malaikat Jibril perintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah. Apa yang disuruh baca? Disodorkan yang namanya kitab Taurat. Nah, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Bacalah Muhammad. Rasulullah bilang, ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Kenapa alasannya nggak bisa baca? Kan gitu. Karena Taurat adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Rasulullah nggak bisa baca. Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Kenapa? Karena bukan bahasa Arab. Lalu diperintah lagi sama malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Apa yang dibaca? Kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Kenapa Rasulullah nggak bisa baca? Karena kitab Zabur bahasanya adalah bahasa Kipti, bukan bahasa Arab. Rasulullah nggak bisa baca. Lalu diperintah lagi sama malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad kitab apa? Kitab Injil. Bahasanya bahasa Suryani. Rasulullah menjawab, ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Kenapa? Karena kitab Injil bahasa Suryani, bukan bahasa Arab. Jadi kita pahami dulu nih, kenapa sampai Rasulullah nggak bisa baca? Karena memang Rasulullah tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu sesuai dengan yang keterangan di dalam Al-Quran tadi, surat Al-Ankabut ayat 48, bahwa Rasulullah tidak pernah membaca suatu kitab pun sebelum Al-Quran, dan juga tidak pernah menuliskannya. Inilah yang terjadi di dalam Gua Hira. Lalu diajarkanlah Al-Quran oleh malaikat Jibril ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5. Insyaallah di berikutnya kita akan kaji kenapa yang diturunkan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Gitu ya. Ada apa dengan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5? Itu nanti yang kita kaji. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab. Agar kenapa? Agar Rasulullah mengerti, sebagaimana keterangannya firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikannya Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ya. Jadi karena Rasulullah itu dilahirkan di bangsa Arab, ngertinya bahasa Arab, maka Al-Quran dijadikan dengan bahasa Arab agar Rasulullah mengerti. Itu, ya. Begitu pula di dalam surat Yusuf ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan sama nih, ya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti.
Ya. Maka ketika diturunkan oleh malaikat Jibril surat Al-Alaq 1-5 bahasa Arab, bisa baca nggak Rasulullah? Bisa. Karena bahasanya bahasa Arab. Ya, seperti itu. Dan memang bahasa Al-Quran itu sangatlah tinggi sekali. Kenapa demikian? Karena ketika Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah kepada umat pada saat itu, kepada orang-orang Mekah pada saat itu, orang-orang Mekah pada saat itu kagak ngerti bahasa Al-Quran, nggak ngerti. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu bahasa ajam, bukan bahasa Arab. Itu. Mereka juga nggak ngerti. Gitu. Saking tingginya bahasa Al-Quran. Untuk apa? Disitulah untuk membedakan bahwa Al-Quran bukanlah buatan tangan Nabi Muhammad. Ya. Kenapa demikian? Buktinya, nyatanya orang Arab saja nggak ngerti bahasa Al-Quran. Tuh, luar biasa sekali Al-Quran itu. Nah, ini sini luar biasanya. Masya Allah. Kira-kira ada yang mau ditanya sampai di sini? Ada yang kurang jelas gitu. Nah, kalau ini kita mau nanya, kalau Nabi Muhammad Rasul itu kan dapat wahyu tuh dari malaikat Jibril. Betul. Itu Nabi Muhammad ngapalin apa ada yang catat? Nah, awalnya itu diberikan berangsur-angsur ya dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dari surat Al-Alaq 1-5. Memang kajian ini akan semakin mendalam. Kenapa demikian? Siapakah yang menuliskan Al-Quran? Lalu apakah Al-Quran itu ketika diturunkan kepada Rasulullah belum ada tulisannya, kan gitu ya? Tapi nyatanya perintah daripada malaikat Jibril itu Iqra, artinya bacalah. Berarti harus ada yang dibaca. Nah, kan harus ada yang dibaca. Nah, ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran surat Al-Alaq 1-5 sudah ada tulisannya apa belum? Kan gitu. Ya. Padahal sudah jelas perintahnya. Iqra, bacalah. Segala sesuatu yang dibaca harus ada tulisannya. Kan gitu ya. Banyak kajian kita. Contoh, kalau memang surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan, kenapa surat Al-Alaq itu nggak ada di depan? Ya kan? Yang pertama malah surat Al-Fatihah. Nah, makanya insya Allah di kemudian kesempatan kita yang selanjutnya kita akan jelaskan kembali. Ya. Ya, tuh, Mas Super itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis itu? Alhamdulillah Bi, untuk kesempatan kali ini cukupan sekian. Ya, kita tetap belajar untuk mencari ilmu yang sedalam-dalamnya. Tadi juga bahwa Rasulullah itu menuntun kita untuk tetap belajar sampai kita dikuburkan atau kita selesai. Dan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.